Tiga bayi mengambang di udara. Dan di mata Jack adalah begini. Jack memelihara tiga hantu, Kapten, Black dan Brother. Dia menghasilkan banyak uang dengan berpura-pura menangkap hantu. Contohnya beberapa hari yang lalu, Belinda dan William akan bercinta. Tiba-tiba boneka bergerak. Saat William selesai memukulnya, tiba-tiba tempat tidur mengambang di udara. William segera menyelamatkan Belinda. Segera tempat tidur itu berhenti. Belum menunggu mereka menarik napas, sebuah bayangan yang besar sedang mendekati mereka. Mereka tidak menyangka ini adalah seekor ayam. Mereka mengira ada hantu, sehingga mereka segera menelpon Jack Pungsir Setan. Dalam setengah menit, Jack segera tiba di tempat. Dia mengeluarkan pemanas kelas tinggi, kemudian mengeluarkan pistol air profesional, kemudian menembak sembarangan, kemudian bergegas meletakkan hantu ke dalam selokan. Saat dia akan menerima uang, dia menemukan angka 37 di kepala William. Jack tidak menganggapnya serius. Setelah menerima uang, ia langsung pergi. Pada hari berikutnya, Jack bertemu William yang menjadi hantu di jalan. William sudah mati. Jack merasa kematiannya berkaitan dengan angka 37. Jadi dia bertemu Belinda untuk mengetahui kondisi lebih lanjut. Rupanya William mati karena serangan jantung. Tapi dia tidak mengerti maksud dari angka 37. Jack berusaha menghibur Belinda agar dia tidak bersedih. Tapi William malah salah sangka. Dia langsung menjatuhkan gelas. Kemudian dia langsung pergi. Saat Jack pergi ke toilet untuk membersihkan baju, dia bertemu pria lain dengan 38 di dahinya. Kemudian bayangan hitam muncul di cermin. Kemudian menusuk tangannya ke dalam hati pria itu. Kemudian pria itu perlahan-lahan jatuh di lantai. Bayangan hitam itu kembali ke cermin dalam sekejap. Jack melihat itu hingga terdiam. Detik berikutnya, dari atap muncul sebuah cahaya. Kemudian membawa arwah pria itu ke dalam. Untuk memeriksa semua ini, Jack mengejar keluar. Pria itu mengemudi dengan tiga hantu dan mengejar sebuah bayangan hitam. Tapi bayangan hitam bisa terbang, dan itu sangat cepat. Dalam sekejap sudah menyingkirkan Jack. Saat para hantu sedang berdiskusi tentang bayangan itu, dari kejauhan sebuah cahaya jatuh ke bawah. Jack melihat itu segera pergi melihatnya. Dia datang ke museum, menemukan seseorang yang mati di dalam, dan dahi hantu itu tertulis angka 39. Jack menyimpulkan bahwa angka-angka itu adalah urutan kematian. Tapi saat dia berbalik, dia menemukan wanita lain yang terukir angka 40. Jack baru saja ingin menjelaskan pada wanita itu. Tiba-tiba dua orang polisi datang untuk menangkapnya. Ternyata belum lama ini, polisi menduga dia terkait dengan kematian 38. Tiba-tiba, Jack melihat bayangan hitam itu kembali muncul. Tapi yang lain tidak bisa melihatnya. Bayangan hitam berjalan ke depan 40 dan akan mulai beraksi. Kapten datang tepat waktu. Kedua tangannya memegang pistol dan menembak bayangan hitam. Segera bayangan itu melarikan diri. Kemudian seorang mumi bergerak. Polisi terkejut dan mulai menembak. Ternyata Black dan Brother. Jack mengambil kesempatan dan memukul wanita itu hingga pingsan. Dia mengendongnya dan berlari keluar. Pada saat ini bayangan juga mengejarnya. Bayangan hitam mengeluarkan sabitnya dan membuat mobil terbalik. Wanita itu menangis dan mencoba melarikan diri. Tapi dalam sekejap mata tertangkap oleh bayangan hitam. Kemudian dia membunuhnya. Wanita juga tersedot ke langit. Di sisi lain, kantor polisi sedang mencari Jack. Tapi dia datang sendiri. Ternyata dia datang untuk melaporkan kejahatan. Tapi tidak ada yang percaya apa yang dikatakannya. Polisi langsung memborgolnya dan mencurigai dia terlibat dalam sejumlah kasus. Hari itu, Belinda datang ke penjara untuk mengunjungi Jack. Jack terkejut mengetahui dahinya diukir angka 41. Dan kemudian bayangan hitam itu juga muncul. Jack mencoba menyerang bayangan hitam tetapi tidak berhasil. Melihat Belinda akan mati, untungnya para hantu tiba tepat waktu. Tapi mereka bukan lawan bayangan hitam. Dia terpaksa membawa Belinda melarikan diri dari penjara. Melihat teman-teman hantu akan terbunuh oleh bayangan hitam, pada titik ini Jack menyadari, karena serangan fisik tidak berguna, maka memberikan bayangan hitam serangan ajaib. Dia memutuskan untuk mengeluarkan jiwa dari tubuhnya. Wanita itu menyuntik pria itu.
Kemudian menempatkan dia di penyimpanan dingin. Kemudian mengunci pintu penyimpanan dingin. Lalu menurunkan suhu. Jack segera pingsan. Kemudian dia menjadi hantu. Ini adalah rencana pura-pura mati. Jack hanya punya waktu 20 menit. Tapi dia tidak tahu. Saat dia pingsan, Belinda ditangkap oleh polisi. Jack berlari keluar. Dia melihat bayangan hitam sedang mengejar mobil mereka. Jack juga segera mengejarnya. Detektif terlihat tidak normal. Dia mengemudi mobil ke pemakaman. Kemudian bayangan hitam juga datang. Belinda ketakutan hingga bergemetar. Untungnya, Jack muncul dengan Gatlin. Kemudian menembak bayangan hitam itu. Dia menembaknya hingga menjadi lumpur. Melihat bayangan hitam masih ada kesadaran, Jack mengambil lumpur dan melemparkannya dengan keras. Ternyata bayangan hitam ini adalah pembunuh berantai yang sudah mati, Mike. Bayangan hitam memanfaatkan waktu saat Jack tidak memperhatikannya. Dia masuk ke dalam lubang batu. Jack segera mengejarnya. Setelah bertengkar, Jack meraih sabitnya. Mike juga kembali ke semula. Saat Jack akan membunuhnya, dia tiba-tiba terbangun. Ternyata 20 menit telah tiba. Belinda menyelamatkannya. Jack yang terbangun meminta Belinda segera menyelamatkan orang. Karena kasus pembunuhan berantai tahun itu, masih ada satu korban yang selamat, Flower. Mike pasti akan pergi mencarinya. Namun saat Belinda tiba di sana, dia malah diserang oleh Flower. Dia tidak pernah berpikir Mike ternyata adalah hantu Flower. Untungnya, Jack tiba tepat waktu. Dia membawa Flower bersembunyi di sebuah ruangan. Kemudian gambar di dinding bergerak. Itu adalah hantu Mike. Dia mencekik leher Belinda. Jack melihat ini. Dia segera melempar gambar hingga rusak. Mike juga berhasil ditangkap oleh Jack. Jack dan Belinda melarikan diri dari jendela dan bersembunyi di bangunan tua. Flower juga mengejar mereka. Dia ditembak oleh Flower selama pelarian. Melihat Jack belum mati, Flower mencekiknya hidup-hidup. Kemudian cahaya ajaib muncul kembali. Jack secara paksa menarik arwah Flower dan pergi ke surga. Kemudian Flower dan Mike ditarik ke neraka. Jack juga karena hari kematian belum tiba, dikirim kembali ke dunia.